Kan tapi dari nafsu-nafsu yang ada tadi itu bukan berarti tidak difungsikan ya Gus. Tetap difungsikan semuanya ya Gus. Iya. Dengan ada nafsu amarah, kita bisa menimbang di situ. Makanya dimaksud timbangan amal itu kan di situ. Timbangan amal. Sepertinya contohnya gini. Ada dua jalan arah. Kita ditemukan kepada dua jalur arah yang berbeda. Dan kita mengetahui di sana bakal banyak tikungan, banyak jalannya berlubang-lubang. Dan di sini jalannya sempit tapi rata, enak. Tapi sempit. Tapi enak. Di sana jalan lebar tapi lubang-lubang. Nah, kita kan ada dua pilihan, Mas. Mau lewat sana resikonya juga kita sudah tahu. Mau lewat sini resikonya kita kan sudah tahu. Ya kita memilih yang mana kan gitu. Kalau lewat sini jalannya kecil, berarti bekalnya harus pelan-pelan, hati-hati. Yang di sana terlalu ekstrim dan berbahaya. Dan banyak dampak-dampak negatif yang akan kita temukan di sana. Kan nafsu. Kalau kita lewat jalur basyariah, ini arahnya ke sana, enggak ujungnya nanti. Kalau yang di sini, ujung-ujungnya nanti makrifat kepada Allah. Ya tinggal kita pilih jalan yang mana kan gitu. Itu timbangan amal namanya. Timbangan. Dan hidup inilah yang menentukan timbangan itu. Mana yang dipilih. Makanya kenapa ada sisi yang dua ini ngajak melihat makhluk, yang dua nafsu ini mengajak melihat Allah. Nah gitu. Nah kalau tidak ada yang mengajak melihat makhluk, kan tidak ada sinetronnya, tidak jadi Mas filmnya. Oh sudah satu jalan ya tinggal lurus saja. Makanya dibuat dua jalan itu kan ada timbangan di situ. Kita pilih ya. Berarti konsep rokib atid itu Iya sama. hanya sekedar simbol aja. Perumpamaan. Iya. Yang tahu catatan amal bagus ya hidup kita sendiri, hidup ini sendiri ya, diri kita sendiri ya, syariatnya seperti itu. Tahu kok diri kita masing-masing ini jujurnya berapa persen. Berapa persen, tahu semua, terlihat semua diri sendiri. Itulah dimaksud Allah itu mengetahui zahir dan batin. Kesubuhannya itu berapa persen, kita yang tahu kita sendiri. Itulah yang dimaksud aku sesuai dengan prasangka hambaku gitu. Makanya kan sampai di saudara-saudara kita yang membahas kadang itu masalah filsafat gitu kan, seperti itu. Nah, rasanya kita menyangka seperti ini aja itu efeknya besar dalam kehidupan ini kan itu. Kita takut nggak punya sesuatu aja itu kan bisa menahan konsep takdir yang akan datang kan gitu. Jadi ya pokoknya titik indahnya itu kalau sudah di ketunggalan itu, tajali itu indah semua sudah, nggak ada yang nggak indah. Lihat orkes ya indah, lihat pengajian ya indah, sama-sama indah. Nggak dapat milih sudah, kita semuanya indah. Dan melihat orkes yang nyuling siapa, yang gitar siapa, oh yang hidup cuma satu.
Tuhan itu sendiri. Jadi orang yang sudah bertajalli, ahli syuhud, ahli memandang Allah itu melihat apapun ya yang dilihat ya dalamnya, bukan luarnya, bukan zahirnya. Itu loh. Makanya ini tadi mengajak melihat Allahnya, ini mengajak melihat zahirnya. Nah, ketika kita melihat orkes dari sisi basariahnya, ya tawur itu nanti kan jadinya, kan? Nah, ada biduannya cantik rebutan joget, akhirnya yang satu disenggol, mukul, itu akhirnya tengkar. Udah jelas itu efek-efeknya. Kalau melihat sisi basariah, kalau lihat dalamnya ya tinggal menikmati itu Allah. Jadi intinya terkait nafsu tadi itu harus dipakai ke semuanya ya Gus ya, keempat-empatnya, basiroh maupun basariah itu. Kalau hanya satu sisi Gus, misalkan ada orkes misalkan, ya kita ndak lihat jadinya Gus, maksudnya ndak lihat secara dohir. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi ketika kita berperilaku secara dohiri ya, hati kita ini jangan ikut situ, gitu loh. Tetap berjalan tajalli. Itu loh maksudnya. Jadi menempatkan posisinya di tempatnya masing-masing. Iya, gitu ya Gus, dohirnya ya diucapkan dohir, itu jalan yang terbaik itu. Nah, kalau yang Rasul betul-betul Rasul waktu itu kan Rasulullah itu menyampaikan seperti itu. Semua Allah. Nah, itu. Akhirnya apa? Tidak ada yang di surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99 itu dijelaskan di situ. Akhirnya Rasulullah itu down waktu itu kan. Down, akhirnya dibangkitkan lagi sama Allah. Itu sudah bukan keharusan kamu untuk menyadarkan mereka. Yang penting kamu menyampaikan apa yang aku wahyukan, selebihnya itu terserah aku kan itu. Akhirnya Rasulullah di situ di ayat itu, jangan kau hiraukan cemoohan orang-orang kafir, orang yang tidak percaya kepadaku, kata Allah, jangan kamu hiraukan, biarin saja. Coba nanti dibuka surat Al-Hijr ayat 94 99, jelas dan terang di situ. Jadi dapat disimpulkan bahwa terkait dengan nafsu tadi itu sebaiknya kita kelola dengan baik, kita tempatkan sesuai tempatnya, Sesuai dengan tempatnya. dan tidak tertarik oleh kecenderungan salah satu sisi. Semuanya dipakai, semuanya dikelola dengan baik, ditempatkan pas hati dengan untuk melihat posisinya. Allah, zahir untuk melihat. Yang saya maksud tadi itu sisi ininya jangan sampai ngikut sini gitu loh. Sisi mutmainah sama lawamah ini jangan mengikuti amarah sama nafsiyah, Terkalahkan lah. Iya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang basariyah, lihatlah basariyah, yang hati ini yang melihat Allahnya, jangan melihat dohirnya. Akhirnya apa, sesuatu yang dohir itu akhirnya masuk ke dalam hati. Nah, ya akhirnya munyeng tadi. Munyeng. Diracik sedemikian rupa sehingga pas gitu ya. Ya, Gus, makanya orang-orang yang hidupnya susah, Mas, yang dohir ditaruh ke dalam. Itu loh. Pesawat masuk, mobil masuk, istri cantik masuk, semuanya masuk. Akhirnya ya enggak ada ruang lagi ya. Sesek ya, sesek kagak ngisi. Sebenarnya kan kalau di sini cuma satu Allah, Tuhan. Kalau yang dohir ini ya makhluk.
Nah, prakteknya itu ketika kita naik mobil secara zahiriah kan kita merasakan enak kan gitu ya. Jadi tajalikan di situ yang merasa enak ini rasanya Allah. Rasanya Tuhan, yang melihat ini Tuhan, yang mendengar ini Tuhan. Yang mengendalikan akal bisa nyetir mobil Tuhan. Kalau akalnya hilang 2 detik aja, wah sudah oleng mobilnya. Oleh ya. Iya, tertidur 2 detik aja udah hebat sudah. Cuma kan yang sering terjadi itu muncul rasa ketakutan. Iya. Takut pada sesuatu yang nggak tahu yang ditakuti gitu Ya, kan. betul. Seperti kan kita berpikir tentang masa depan kita kan itu. Duh, nanti kalau kerja saya cuma seperti ini, nanti saya tahun depan ini masa bisa beli ini ya. Nah, sudah takut dulu. Belum perang sudah takut dulu. Kalau orang-orang ahli zuhud enggak ada. Pengen kaya itu juga enggak ada. Pengen apa ya enggak ada. Tapi Jalanin. miskin juga ada. Enggak ada. Jalanin aja kehidupan ini. Makanya semakin kita banyak pemikiran, rasa takut itu akan membawa kita ke ketidakbisaan. Wis ndak iso apa-apa lah, Mbak. Mbak ndak bisa apa-apa. Soalnya mau gini takut. Ya. Makanya yang praktekkan itu, yang harus dipraktekkan itu membiasakan meneliti bisikan-bisikan nafsu ini tadi. Kadang nafsu yang nafsiyah ini kayaknya baik. Oh itu kamu aja. Haji dulu aja. Nanti kan kamu kalau sudah haji banyak orang segan, nanti kamu dipanggil apa? Akhirnya kamu bisa mewujudkan cita-cita kamu. Nah, kayaknya bagus. Nafsu itu nafsiyah ini, tapi kan ujung-ujungnya kan untuk dirinya sendiri kan gitu. Nah ini geretnya nafsu ini halus, cuma kan poinnya sudah saya jelaskan tadi. Pokoknya intinya kesadarannya makhluk sudah jangan diikuti nafsu.